Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan bank cabang. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Yang pertama, saya akan membahas Fraud 3. Association of Certified Fraud Examiner menggambarkan occupational fraud dalam bentuk Fraud 3. Fraud 3 merupakan sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya. Secara umum, klasifikasi yang dilakukan terbagi menjadi 3, yaitu korupsi atau corruption, penyimpangan atas aset atau asset misappropriation, dan pernyataan palsu atau fraudulent statement. Yang pertama, kita akan membahas corruption atau korupsi. Korupsi merupakan tindakan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan di instansi atau perusahaan yang secara tidak sah dan tidak dapat dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar kewajiban hak orang lain. ACFE menunjukkan 4 jenis utama korupsi, yaitu yang pertama, conflict of interest atau benturan kepentingan. Benturan kepentingan muncul ketika seorang pegawai bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga selama melakukan pekerjaannya atau atas nama kepentingan sendiri dalam kegiatan ini. Kegiatan ini ada purchase scam atau skema pembelian dan sales scam atau skema penjualan. Kemudian, yang kedua ada bribery atau penyuapan. Penyuapan melibatkan pemberian, penawaran, permohonan atau penerimaan berbagai hal yang bernilai untuk mempengaruhi seorang petugas dalam melaksanakan kewajiban utamanya. Fraud penyuapan menipu entitas akan hak jujur dan jasa kesetiaan dari mereka yang dipekerjakan. Contoh dari bribery atau penyuapan adalah yang pertama, invoice kickback atau swap faktur, dan bid rigging.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan contoh dari bribery atau penyuapan. Yang pertama ada bid rigging atau persekongkolan faktur. Bid rigging ini merupakan korupsi dalam hal penjualan yang merupakan permainan dalam tender. Adanya tindakan bid rigging ini mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan juga merugikan panitia pelaksana tender dan pihak peserta tender yang beretikat baik. Yang kedua yaitu invoice kickback atau suap faktur. Invoice kickback merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual mengikhlaskan atau mengorbankan sebagian dari hasil penjualannya. Persentase yang diikhlaskan itu biasa diatur di muka atau diserahkan sepenuhnya pada keikhlasan atau pengorbanan penjual. Kickback merupakan korupsi dalam hal pembelian. Kemudian selanjutnya kita akan membahas lanjutan jenis-jenis korupsi. Yang ketiga adalah illegal gratuities atau persenan ilegal. Illegal gratuities merupakan pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Dalam kasus korupsi di Indonesia, hal ini melibatkan pemberian, penawaran, penerimaan, dan permohonan sesuatu yang berharga karena tindakan resmi yang telah dilakukan. Ini mirip dengan suatu penyuapan, tetapi transaksinya terjadi setelah fakta pekerjaan tersebut dilakukan. Contohnya, hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, dan lain-lain yang dihadiahkan kepada pejabat. Yang keempat, economic extortion atau pemerasan ekonomi. Economic extortion merupakan penggunaan atau ancaman, kekuatan, termasuk sanksi ekonomi, oleh individual atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Item yang berharga itu dapat berupa aktiva keuangan atau ekonomi, informasi atau kerjasama untuk mendapatkan suatu keputusan yang menguntungkan atas pekerjaan atau hal tertentu yang sedang ditangani. Asset misappropriation. Asset misappropriation atau penyalahgunaan aset merupakan penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Jenis yang paling umum dari penjualan dan sering terjadi sebagai penipuan karyawan. 85% fraud yang diliput oleh studi ACFE jatuh pada kategori ini. Transaksi-transaksi yang melibatkan kas, akun pengecekan, persediaan, perlengkapan, peralatan, dan informasi itu merupakan aset-aset yang paling rentan digunakan untuk disalahgunakan. Dalam penyalahgunaan aset itu sendiri dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu kategori kas dan yang kedua yaitu kategori non-kas. Kategori kas termasuk di dalamnya adalah larceny, yaitu cash on hand from the deposit. Yang kedua, skimming yang di dalamnya yaitu sales, receivable, refund, and other. Kemudian yang ketiga yaitu fraudulent disbursement yang di dalamnya yaitu ada building schemes, payroll schemes, expense reimbursement schemes, check tampering, register disbursement. Kemudian kategori yang kedua yaitu non-cash, di dalamnya yaitu inventory and all others asset. Termasuk di dalamnya adalah miscellaneous dan larceny yang mencakup aset requisitions and transfer, false sales and shipping, purchasing and receiving, unconcluded, dan larceny.
aset misappropriation pada kas. Yang pertama yaitu larceny atau pencurian. Kas dicuri setelah kas dicatat pada buku perusahaan. Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset atau yang sering kita sebut sebagai safeguarding of asset. Yang pertama ada cash on hand dengan ciri-ciri ditandai dengan tidak adanya penjelasan terhadap selisih kas yang terjadi. Yang kedua yaitu from the deposit, yaitu dengan ciri slip deposito yang diubah atau disalahgunakan. Kemudian yang kedua, selain pencurian, yaitu ada skimming. Kas dicuri sebelum dilakukan pencatatan pada buku perusahaan. Skimming terjadi pada sales, ciri-cirinya yaitu penjualan tetap atau menurun, penjualannya itu masih tetap atau menurun dengan harga pokok penjualan yang meningkat. Unrecorded yaitu kas atau penjualan sengaja tidak dicatat. Kemudian ada understated yaitu kas atau penjualan dicatat dengan jumlah yang lebih kecil daripada aslinya. Selain sales, skimming juga terjadi pada receivables, ditandai dengan meningkatnya piutang usaha dibandingkan dengan kas. Piutang usaha semakin meningkat, tapi kasnya tidak ada. Hal ini menandakan bahwa penjualan-penjualan itu dimanipulasi sebagai piutang, padahal penjualan itu cash, secara cash sudah dibayar, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang memasukkan penjualan itu sebagai piutang. Kemudian ada write-off, yaitu utang ditagih tapi tidak dicatat. Kemudian selain receivables dan sales juga ada refunds and others, yaitu pengembalian dana dari pihak ketiga dan tidak diserahkan pada perusahaan, atau dana tersebut masuk ke kantong pribadi dari karyawan perusahaan tersebut. Kas dicuri ketika arus kas atau arus uang sudah terekam dalam atau sudah masuk ke sistem. Tanda awal terjadinya penyalahgunaan kas yaitu meningkatnya pengeluaran ringan, misalnya biaya konsultasi atau iklan. Alamat rumah sama dengan alamat vendor. Alamat vendor merupakan PO Box. Nama vendor terdiri atas inisial huruf atau tujuan bisnis yang tidak jelas. Biasanya terjadi penipuan manajemen. Contoh umum adalah pelaku memasukkan faktur palsu atau kartu absen yang tidak benar. Berikut adalah beberapa cara dalam fraudulent disbursement. Yang pertama yaitu billing schemes. Skema permainan atau schemes dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sasarannya. Perusahaan melakukan pengeluaran uang berdasarkan faktur fiktif untuk barang atau jasa yang dibeli. Faktur yang di-markup atau ditambah nilainya, atau faktur untuk keperluan pribadi. Hal ini dilakukan melalui yang pertama yaitu sale company, mendirikan perusahaan bayangan untuk tagihan barang dan jasa yang tidak diterima. Yang berikutnya yaitu non-accomplice vendor, memanipulasi rekening vendor yang sah dan menyebabkan pembayaran faktur 2 kali lipat. Seharusnya faktur tersebut sudah dibayar, perusahaan akan mengeluarkan biaya lagi untuk membayar ke rekening vendor yang lainnya, padahal rekening tersebut adalah rekening fiktif. Kemudian yang ketiga yaitu personal purchase, yaitu pembelian pribadi dengan menggunakan dana perusahaan. Yang kedua yaitu ada payroll schemes, skema permainan melalui pembayaran gaji. Perusahaan melakukan pembayaran, klaim, kompensasi berdasarkan data yang tidak seharusnya.
Hal ini dapat berupa yang pertama yaitu ghost employees, yaitu menggunakan karyawan bayangan melalui pemalsuan atau penipuan catatan gaji. Seharusnya karyawannya hanya 100 orang, di sana ditambah menjadi 150 ataupun 200 orang. Kemudian yang kedua yaitu commission schemes, mencurangi komisi yang dapat menghasilkan pendapatannya dengan cara memalsukan jumlah penjualan yang dilakukan dan meningkatkan lajunya komisi. Kemudian yang ketiga worksheet compensation, yaitu pemalsuan dana dari kelebihan pemberian kompensasi atau kompensasi karyawan bayangan. Yang terakhir yaitu flash field wages, pemalsuan dana dari gaji dengan kelebihan pembayaran upah oleh karyawan. Skema yang ketiga yaitu expense reimbursement scheme, skema penggantian biaya. Skema penggantian biaya adalah sebuah skema di mana karyawan membuat klaim penggantian fiktif atau peningkatan biaya bisnis. Contohnya, seorang salesman mengambil uang muka perjalanan dan sekembalinya dari perjalanan, dia membuat perhitungan biaya perjalanan. Dapat dilakukan dengan cara yaitu miscarters expense, karyawan yang menggunakan uang untuk penggantian biaya pribadi seperti biaya penginapan. Yang kedua yaitu overstate expense, melebihkan biaya pengeluaran bisnis yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu fictitious expense, melakukan penggantian biaya seluruhnya secara fiktif dan karyawan hanya menciptakan beban dan meminta beban tersebut diganti perusahaan. Yang selanjutnya yaitu multiple reimbursement atau pengajuan beberapa jenis dukungan oleh karyawan untuk penggantian biaya yang sama. Yang keempat yaitu check tampering, skema di mana seseorang mencuri dana pekerja lain dengan menghalangi atau mengubah cek atau pembayaran elektronik salah satu akun bank di suatu organisasi. Skema ini dilakukan melalui pemalsuan cek. Hal ini dapat berupa yaitu yang pertama, forget maker, skema yang melibatkan penempaan tanda tangan resmi di cek perusahaan. Yang kedua, forget endorsement, penempaan dukungan tanda tangan dari penerima yang dimaksud pada cek perusahaan. Yang ketiga, altered paid, pengubahan pembayaran dari cek ke pelaku atau kaki tangannya. Yang keempat yaitu concealed checks, yaitu menyembunyikan cek. Dan yang kelima yaitu authorized maker, penandatanganan cek oleh pihak yang berwenang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian skema yang kelima yaitu register disbursement, skema di mana karyawan membuat catatan palsu pada kas register untuk menyembunyikan penipuan uang tunai. Dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, false voids, membuat catatan palsu pada kas register untuk menyembunyikan penipuan uang tunai. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara false refunds, menyimpan salinan tanda tangan terima pelanggan pada saat penjualan dan penggunaannya untuk membuat kekosongan fiktif seperti pelanggan mengembalikan barang dagangannya. Selanjutnya, saya Oktaviani Kristina akan melanjutkan materi aset misappropriation pada non-cash atau inventory and all other asset. Yang pertama,
misuse atau penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset tetapi tidak benar-benar dicuri. Biasanya aset ini berupa peralatan, kendaraan, komputer, perusahaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, larceny, pencurian persediaan aset perusahaan. Skema ini menjelaskan di mana karyawan hanya mengambil persediaan pada lokasi perusahaan tanpa menyembunyikannya dalam bentuk buku ataupun catatan. Terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama, aset requisition dan transfers, yaitu penipuan yang melibatkan penggunaan internal dokumen seperti persediaan atau peralatan yang akan dipindahkan dari satu lokasi lain atau dialokasikan untuk proyek tertentu. Untuk yang kedua, false sales and shipping, yaitu pencurian yang melibatkan barang yang dijual akan dikirim perusahaan. Kemudian yang ketiga, purchasing and receiving, yaitu pencurian yang melibatkan barang yang telah diberi dan telah diterima perusahaan. Kemudian yang keempat, unconcealed larceny, yaitu mengambil aset dari perusahaan tanpa berusaha menutupinya dalam pembukuan dan catatan. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh karyawan yang memiliki akses ke inventaris dan aset lainnya, seperti pegawai gudang, personil, dan perusahaan. Selanjutnya, fraudulent statements atau kecurangan laporan. Berkaitan dengan fraud management, di mana laporan digunakan sebagai sarana menutupi tindakan kecurangan. Fraudulent statement secara garis besar dapat dilakukan dalam 2 jenis. Yang pertama, finansial, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Termasuk di dalamnya adalah asset revenue overstatement, terdiri dari timing difference, kemudian fictitious revenue, concealed liabilities, improper disclosure, kemudian yang terakhir improper asset, dan aset atau revenue understatement. Kemudian untuk yang kedua, non-finansial. Non-finansial termasuk di dalamnya adalah employment credentials, kemudian internal dokumen, dan eksternal dokumen. Kemudian financial statement fraud, kecurangan laporan keuangan. Untuk yang pertama, aset atau revenue overstatement, menyajikan aset atau pendapatan pada laporan keuangan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Meliputi 5 hal, yaitu yang pertama, timing difference, yaitu mencatat waktu transaksi lebih awal dalam waktu transaksi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, fictitious revenue,
yaitu mencatat penjualan barang atau jasa yang sebenarnya tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, calculate liabilities and expense, yaitu memanipulasi dengan tidak mencatat hutang atau biaya yang sebenarnya. Kemudian tidak mencatat biaya yang dibiayai dari sumber pendapatan yang lain. Kemudian yang keempat, improper asset valuation, yaitu melakukan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Kemudian yang kelima, improper disclosures, yaitu tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan yang terjadi di perusahaan. Kemudian yang kedua, aset atau revenue understatement. Hampir sama dengan aset atau revenue understatement, namun perbedaannya adalah aset atau revenue understatement ini menyajikan aset atau pendapatan pada laporan keuangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Selanjutnya, non-financial statement fraud atau kecurangan non-laporan keuangan. Terdiri ada 3. Yang pertama, employment credential, yaitu kecurangan akibat penyalahgunaan surat pengenal karyawan atau kartu tanda karyawan. Yang kedua, internal dokumen, yaitu kecurangan dalam menyajikan dan menyalahgunakan dokumen internal perusahaan. Kemudian yang ketiga, external dokumen, yaitu kecurangan dalam menyajikan dan menyalahgunakan dokumen eksternal perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas Fraud 3. Association of Certified Fraud Examiner menggambarkan occupational fraud dalam bentuk Fraud 3. Fraud 3 merupakan sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya. Secara umum, klasifikasi yang dilakukan terbagi menjadi 3, yaitu korupsi atau corruption, penyimpangan atas aset atau asset misappropriation, dan pernyataan palsu atau fraudulent statement. Pembahasan selanjutnya adalah pressure atau tekanan atau dorongan. Menurut Crissey tahun 1953 memberikan pendapat bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan berupa sebuah perasaan pelaku yang merasa mendapatkan sebuah tekanan dari dirinya sendiri ataupun dari entitas. Tekanan ini muncul dalam aspek finansial ataupun non-finansial. Tekanan finansial ketika seperti seseorang sedang memerlukan uang untuk menghidupi kebutuhan individu dan keluarganya. Kemudian, tekanan non-finansial adalah penuntutan bahwa manajer harus menunjukkan kinerja terbaik di hadapan pemegang saham atau investor. SAS nomor 99 AICPA tahun 2002. Tekanan yang berkaitan dengan suatu individu untuk melakukan kecurangan terdiri dari 4 kondisi. Yang pertama adalah finansial stabilitas atau stabilitas keuangan. Yang kedua, finansial target atau target keuangan.
Target keuangan ini berupa laba atau usaha yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode yang dapat menjadikan tekanan untuk manajer yang mengharuskan selalu mengawasi target keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah personal financial need atau kebutuhan keuangan pribadi. Suatu kondisi di mana keuangan perusahaan ikut dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Yang keempat, external pressure atau tekanan dari luar, yaitu keadaan suatu perusahaan yang mendapatkan tekanan dari pihak eksternal berupa penambahan perolehan dana dilakukan dengan memaparkan rasio keuangan serta laba perusahaan. Yang selanjutnya adalah kita membahas opportunity atau kesempatan. Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Opportunity dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang fraudster atau orang-orang yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Kemudian kita membahas rationalization atau pembenaran. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang ilegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya. Tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Rasionalisasi atau sikap atau attitude yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri dan alasannya bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Fraud teori Diamond. Fraud teori Diamond ini tersusun dari Pricer, kemudian ada rationalization, opportunity, dan yang pelengkapnya yaitu capability. Wolf dan Hermansen pada tahun 2006 memperkenalkan fraud yang baru disebutkan fraud diamond ini yang merupakan pelengkap dari fraud triangle terdahulu. Satu elemen penyempurna fraud triangle yaitu kapabilitas. Maka fraud ini terdiri dari 4 hal dan 4 hal tersebut menyusun diamond. Maka fraud ini disebut sebagai fraud diamond. Menurut Wolf dan Hermansen pada tahun 2006, suatu kecurangan tidak mungkin terjadi tanpa seseorang, individu, atau kelompok memiliki sebuah kemampuan untuk melakukan kecurangan atau penipuan itu sendiri. Penipuan akan terjadi jika seseorang atau kelompok memiliki intelektual, bisa saja, ataupun ilmu, ataupun kemampuan yang lain untuk melakukan sebuah kecurangan, penipuan, ataupun pencurian. Teori fraud diamond menambahkan elemen kapabilitas atau kemampuan sebagai elemen keempat selain elemen tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Rasionalisasi, kesempatan, dan juga tekanan yang telah
sebelumnya dijelaskan di teori triangle ataupun Freud triangle. Menurut Wolff dan Hermansen, penipuan atau kecurangan tidak mungkin terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Capability atau kapabilitas merupakan suatu kemampuan dan keterampilan tentang pemahaman yang mendetail sehingga seorang fraudster atau pelaku kecurangan dapat mengetahui kelemahan dan dapat memanfaatkan untuk melakukan fraud atau kecurangan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan fraud. Tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan fraud, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat, mendapatkan keuntungan maksimal. Di sini kemampuan juga diartikan sebagai sesuatu kapabilitas atau kemampuan untuk mencari peluang atau kelengahan dari sebuah sistem atau sebuah perusahaan. Perusahaan pastinya memiliki sistem, kemudian seseorang ini memiliki kemampuan yang khusus untuk mencari celah di mana sih kekurangan perusahaan ini, di mana sih celah-celah kelemahan perusahaan ini sehingga orang tersebut bisa melakukan kecurangan, sehingga orang tersebut bisa melakukan pencurian uang, pencurian dana, ataupun pencucian uang di perusahaan tersebut. Kemudian teori kecurangan selanjutnya yaitu fraud teori Pentagon. Pentagon itu berarti ada 5 sisi. Berarti teori kecurangan ini terdiri dari 5 hal. Penyempurna teori fraud triangle dan fraud diamond adalah fraud Pentagon. Teori ini dipaparkan oleh Crow pada tahun 2011 dan merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Creasy pada 1953. Pada teori fraud triangle memiliki 3 faktor, yaitu pressure, opportunity, dan juga rationalization. Kemudian tahun 2004 ataupun 2006, Wolff dan Hermansen memberi tambahan 1 faktor, yaitu capability, yang disebut fraud diamond karena terdiri dari 4 hal atau 4 unsur. Kemudian teori fraud Pentagon merupakan perluasan dari teori fraud triangle sebelumnya yang dikemukakan oleh Creasy. Dalam teori ini menambahkan 2 penyebab fraud, yaitu kompetensi dan arogansi. Selanjutnya, untuk faktor pressure, opportunity, dan rationalization sama dengan teori triangle, yaitu masing-masing karena seseorang mempunyai tekanan sehingga terdapat dorongan untuk melakukan fraud atau kecurangan. Seseorang mempunyai kesempatan untuk melakukan fraud karena lemahnya pengawasan dan seseorang mencari pembenaran atas tindakan fraud tersebut. Selanjutnya, ada 2 faktor lain, yaitu kompetensi dan arogansi. Kompetensi serupa dengan kemampuan atau kapabilitas atau capability yang dijelaskan dalam teori Diamond. Kompetensi merupakan kemampuan karyawan
untuk mengabaikan pengawasan internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadi menurut Crow tahun 2011. Sedangkan untuk faktor arogansi, yaitu sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengawasan internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Kemudian, Frown teori Ghosn. Ghosn terdiri dari greedy, opportunity, needs, exposure. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jack Bologni pada tahun 1999. Berbeda dengan teori Frown yang dipaparkan di atas yang menjelaskan faktor terjadinya frown. Disebabkan oleh beberapa sisi, teori ini lebih kepada sebuah akronim, namun tetap mengacu pada behavior internal dan lingkungan eksternal seseorang. Dalam teori ini, terdapat 4 faktor yang mendorong terjadinya frown, yaitu yang A. Greed atau keserakahan, berkaitan dengan keserakahan potensial. Kemudian yang B. Opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan dalam organisasi yang terbuka, sehingga dapat membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang C. Need atau kebutuhan, adalah suatu tuntutan kebutuhan individu yang harus terpenuhi. Kemudian yang D. Exposure atau pengungkapan, adalah berkaitan dengan kemungkinan diungkapkannya serta sanksi hukum yang menjerat, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut teori Ghosn, kecurangan dapat terjadi karena adanya keserakahan di dalam kekuasaan, adanya peluang untuk melakukan kecurangan, serta karena dihimpit oleh tuntutan hidup, baik berupa tuntutan primer seperti keluarga individu maupun karena gengsi. Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur mengenai kecurangan telah diatur, namun di dalam pelaksanaannya masih dapat banyak kebenturan dengan etika yang sepantasnya tidak dapat dilanggar. Sekian dan terima kasih penjelasan materi audit investigatif mengenai Frown 3, korupsi, kecurangan laporan keuangan, teori triangle, teori Diamond, Pentagon, Ghosn. Terima kasih. Motivasi dari saya adalah jangan lupa belajar akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, yaitu sangatlah menyenangkan. Di sana kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang tangguh dan pantang menyerah. Kita dididik untuk menjadi mahasiswa yang memiliki intelektual luas. Hai mahasiswa akuntansi, dari akuntansi negeri ini terselamatkan. Dari perhitungan dan penyelidikan inilah kasus-kasus pencekikan harta benda negara terpecahkan. Bukan masalah sepele jika berbicara tentang kecurangan maupun korupsi. Maka semangatlah wahai anak muda untuk selalu belajar, apapun bidang kalian, terutama mahasiswa akuntansi. Pelajari sungguh-sungguh dan mari kita selamatkan negeri tercinta ini. Kata motivasi dari saya Oktaviani Kristina, yaitu Tuhan menitipkan pundak kita
Sebagai generasi muda, untuk mendobrak kebodohan, jangan hanya berdiam diri atas apa yang telah kita dapatkan selama ini. Mari semuanya selaraskan mimpi dan langkah kaki, perbaiki diri, dan catatan akuntansi negeri. Sekian dan terima kasih.